Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yohanes berdiri bersama dua orang muridnya di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau, Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, saya mau mengajak Anda hari ini untuk merenungkan tema persahabatan dalam iman. Persahabatan dalam iman. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana kita ini diberi rahmat iman. Pertama tentang iman, kedua tentang berbagi iman, ketiga tentang bersekutu dalam iman. Pertama mengenai iman. Ada satu profesor yang sangat terkenal yang mengajar di Harvard University. Salah satu yang terbaik di dunia kalau bukan yang terbaik. Profesor ini sangat terkenal dan dia mengajar satu kelas judulnya Happiness, kebahagiaan. Kelas ini paling banyak peminatnya di Harvard. Jadi yang ngantri untuk bisa ambil kelas ini ratusan mahasiswa setiap tahun. Profesor ini luar biasa dan dia adalah seorang Katolik yang sangat taat. Dia katakan setiap hari saya doa rosario. Dan salah satu pemikir yang dia ikuti adalah Santo Thomas Aquinas, Romo Dominikan. Jadi profesor ini katakan salah satu elemen yang paling penting supaya kita bisa menjalani hidup dengan sukacita, dengan kebahagiaan adalah iman. Maka kita semua harus belajar untuk bertumbuh di dalam iman. Kita bersyukur kalau kita bisa hidup dengan iman. Ketika kita hidup dengan iman, kita menjalin relasi dengan Tuhan Yesus. Sebagai jantung dari agama kita, itu bukan sekedar berbagai ajaran, tetapi seorang pribadi, Yesus Kristus. Dan kita mau berelasi dengan Kristus. Ketika kita mengenal Kristus, kita mengikuti ajarannya. Dan saat kita mengenal Kristus, kita merasakan bagaimana Kristus mencintai kita tanpa syarat. Walaupun kita lemah, walaupun kadang kita gagal, Tuhan Yesus terus mencintai kita. Makanya kita yang mengenal Kristus, mengalami Kristus, bersandar pada Kristus, mendapat pencerahan dari Kristus, bisa hidup dengan lebih bahagia.
Dan ini juga dikatakan di tingkat akademik, Harvard University. Bagaimana iman ini membawa kita pada hidup lebih sukacita. Harus belajar untuk mengembangkan iman. Percaya bahwa hidup ini bukan hanya bergantung pada diriku saja yang terbatas. Tapi ada yang lebih luar biasa dari kita, lebih besar dari kita, yang mencintai dan melindungi kita. Maka kita harus belajar untuk mengalami Allah. Nah, kalau kita sudah beriman, mengalami Allah, seperti Andreas sudah menemukan Kristus, kita mesti buat apa? Profesor ini di Harvard mengatakan elemen lainnya yang paling sentral untuk bisa hidup bahagia adalah persahabatan. Persahabatan. Maka kalau Anda melihat orang-orang yang punya banyak sahabat sejati, mereka adalah orang-orang yang tidak jauh dari kebahagiaan. Karena banyak temannya, bisa berbagi hidup dengan sukacita. Tapi Anda tahu persahabatan sejati itu seperti apa? Persahabatan sejati adalah persahabatan yang mengarah pada keutamaan. Artinya, kalau kita punya sahabat sejati, hari demi hari kita harus jadi lebih baik, dan sahabat kita juga harus jadi lebih baik. Ini namanya persahabatan yang sejati, yang mengarahkan kita pada hidup dengan keutamaan. Sahabat sejati itu bukan hanya sekedar sahabat yang kita senang kalau kumpul bareng-bareng. Ini penting, tetapi bukan yang paling penting. Tentu sahabat sejati ini bukan sekedar sahabat yang bisa menguntungkan aku menguntungkan dia. Ini namanya persahabatan hanya untuk dagang, pedagang. Kamu untung, aku untung kan kalau jadi teman? No, ini bukan persahabatan sejati. Persahabatan sejati adalah saat kita dan teman kita sama-sama punya tujuan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bijaksana, pribadi yang lebih sabar, pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih bisa mengerti orang lain, pribadi yang lebih bisa mencintai orang lain, pribadi yang lebih bisa murah hati. Ini persahabatan sejati. Dan kalau Anda ketemu sahabat yang membawa Anda seperti itu, ini harta yang luar biasa. Karena artinya di dalam hidup Anda menemukan teman seperjalanan untuk menjadi lebih baik. Maka kalau kita ini punya sahabat dan mau membangun persahabatan sejati, kita juga harus berbagi iman. Apa artinya berbagi iman? Tentu iman ini adalah rahmat dari Tuhan. Tetapi kalau kita berbagi pengalaman iman, kita mengajak teman kita, ayo ke gereja, ayo dengerin khotbah, ayo baca kitab suci, ayo doa bareng-bareng, ayo makin dekat sama Tuhan. Ini namanya kita mau supaya sahabat kita juga mengalami sukacita yang kita alami. Kalau kita seneng lihat sesuatu kan, kita mau sahabat kita juga jadi seneng kan? Kalau kita tahu ada tempat makan soto enak, oh soto di sana enak sekali, ayo makan bareng-bareng. Mau berbagi sama sahabat. Tapi sukacita yang paling besar itu bukan hanya sekedar makan soto enak. Sukacita yang paling besar adalah hidup dalam iman. Maka kalau kita sudah mengalami Tuhan, mengalami sukacita iman, seperti Andreas menemukan Yesus, kita harus berbagi iman. Ajak teman kita, ayo sekali-sekali aja ke gereja, ayo ke Redemptor Mundi, ayo berdoa,
Ayo ke gereja supaya bisa mengalami betapa indahnya hidup dalam Tuhan. Ajak teman. Dan tentu ini juga berlaku untuk mengajak istri, mengajak suami, mengajak anak-anak. Tapi pertama kita harus melihat, mengalami sukacita hidup dalam iman. Bagi iman ini. Dan kemudian bersekutu dalam iman. Apa artinya bersekutu dalam iman? Berjalan dalam iman. Bukan hanya berbagi, bukan hanya cerita, tapi nemenin. Ngajak doa bareng. Ayo kita doa bareng. Kamu lagi susah? Aku sahabat sejati. Kalau aku mau jadi sahabat sejati, aku mau kasih waktu. Aku mau kasih tenaga. Aku mau kasih perhatian buat kamu. Ayo kita doa bareng. Doa apa ya Romo? Kalau bingung doa bareng apa? Taunya doa apa? Doa rosario? Boleh doa rosario bareng. Ayo kita doa rosario bareng. Supaya kamu dapat kekuatan. Ayo kita misa bareng. Aku temenin kamu ke gereja supaya kamu dapat kekuatan. Ayo kita cerita bareng. Apa masalah kamu? Kita saling sharing. Ini namanya bersekutu dalam iman. Bersekutu dalam doa. Makanya kan ada kan persekutuan doa. Persekutuan doa itu bukan sekedar yang nyanyi-nyanyi lagu Ku mau cinta Yesus selamanya. Boleh nyanyi-nyanyi ya, bagus. Memuji Tuhan dengan lagu rohani. Kalau berdoa, berdua, bertiga dalam keluarga, suami istri sama anak-anak, ayo kita nyanyi lagu rohani. Bagus ya, apapun bentuknya. Tapi kalau nggak bisa nyanyi ya nggak usah dipaksain, daripada pusing begitu. Kita mau nyanyi apa ya? Nggak harus nyanyi. Nah, kalau bedain do sama sol aja nggak bisa, jangan dipaksain untuk nyanyi lagu rohani ya. Tapi bisa doa rosario bareng-bareng, bisa ke gereja bareng-bareng, bisa baca kitab suci bareng-bareng. Apa Injilnya hari ini? Ayo kita renungin bersama. Nah, dengan demikian kita membangun persekutuan dalam iman dengan sahabat kita. Nah, harapannya dengan demikian kita sungguh-sungguh bisa menjadi sahabat dalam iman. Salah satu persahabatan yang luar biasa di dalam gereja adalah persahabatan antara Santo Yohanes Bosco dan Santo Dominic Savio. Don Bosco ini lahir tahun 1815. Dominic Savio lahir tahun 1842. Jadi beda umurnya berapa tahun? 27 tahun. Nah, betul ya, beda umur mereka 27 tahun. Waktu itu Don Bosco umurnya 39 tahun. Jadi kalau Don Bosco umur 39 tahun, Dominic umur berapa? 12 tahun ya. Waktu Don Bosco umur 39, Dominic Savio baru umur 12 tahun. Don Bosco ini romo yang luar biasa. Seperti banyak romo-romo Salesian ya, mereka yang ada di Perak ini luar biasa ya, sangat mencintai, melayani banyak anak muda, dan di seluruh dunia mereka ini luar biasa, Salesian Don Bosco. Tentu inspirasinya adalah dari Santo Don Bosco. Nah, waktu dia masih muda dia buat satu tempat buat anak-anak muda kumpul. Jadi disebut sebagai oratori. Tempat kumpul ini anak-anak muda, anak-anak ya umur belasan bisa datang berdoa, belajar sama-sama, olahraga sama-sama. Jadi tempat ini adalah tempat di mana orang kumpul ketemu teman. Seneng ya kalau ketemu teman. Nah, salah satu anak yang datang ini namanya Dominic Savio. Waktu Don Bosco lihat anak ini, ketemu, ngobrol, mengalami, anak ini senang sekali karena ketemu sama romo yang luar biasa, yang sangat mencintai anak muda, menjadi sumber inspirasi buat Dominic Savio. Makanya dia semakin semangat mengikuti Tuhan Yesus. Tapi Don Bosco juga melihat bagaimana anak ini luar biasa, masih kecil tapi mau belajar, mau berdoa, mau mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga mereka berdua jadi sahabat yang saling menginspirasi,
satu dengan yang lain. Dua-duanya puji Tuhan jadi santo. Sayangnya Dominic Savio ini meninggal waktu dia masih sangat muda, umur 14 tahun, cuma 2 tahun aja bareng-bareng Don Bosco. Tetapi karena imannya yang luar biasa, semangat doanya yang luar biasa, keutamaannya yang luar biasa, Don Bosco sampai lihat anak ini sebagai mahkota berlian, begitu terang, memberi terang kepada banyak temannya, dan memberi terang juga buat seorang Romo yang luar biasa juga. Mereka saling menginspirasi. Nah, kalau kita punya sahabat dalam iman, kita berjalan bersama dalam hidup dengan saling menginspirasi, memberi kekuatan satu dengan yang lain, terutama dalam saat yang sulit. Belajar untuk membangun persahabatan dalam iman. Amin.